Halo, selamat pagi Glenda, selamat pagi sahabat Piraset. Mungkin untuk hari ini saya akan membawakan update terkait untuk data paket bulanan dan juga data paket untuk dari sisi fixed broadband. Oke, tim bisa next. Ya, jadi untuk di sisi mobile market ya, untuk di bulan April ini secara industri belum ada perubahan signifikan pasca Hari Raya Lebaran ya, di mana untuk dari sisi perubahan harga dan juga perubahan dari bonus kuota itu belum ada perubahan signifikan, dan para operator ini masih melihat-lihat ya dari sisi strategi dan juga dari sisi untuk harga dari data paket mereka ya, di mana memang dari sisi makro kita belum terlalu stabil dan juga dari sisi purchasing power dari masyarakat juga masih belum pulih ya. Jadi kita lihat memang daya beli masyarakat yang masih lemah ini masih mengganggu untuk proses recovery dari data paket dari sisi mobile segment ya. Jadi memang untuk di selama dari awal tahun dari bulan Januari hingga bulan April ini dari sisi perubahan harga masih belum ada perubahan yang sangat signifikan, di mana para operator ini masih menunggu untuk adanya pembalikan arah dari sisi purchasing power untuk dari masyarakat itu sendiri. Oke, next. Ya, kalau misalnya kita lihat dari chart yang ada di sini, kita melihat dari tiga operator besar yang ada di Indonesia, terutama dari Telkomsel, XL, dan juga Indosat ini, terlihat ya tren dari awal tahun ini masih relatif flat ya. Ini mengindikasikan bahwa memang belum ada perubahan signifikan dari operator untuk paket data dari yang mereka supply ke masyarakat seperti itu. Next. Ya, mungkin yang menarik di sini ada dari fixed broadband market ya, di mana ada dua perubahan besar dari MyRepublic dan juga Icon Plus, di mana untuk MyRepublic sendiri di bulan April ini menurunkan harga dari paket mereka itu sampai 41% ya, secara month on month. Setelah mereka menaikkan speed limit di bulan Oktober lalu, mengindikasikan adanya perubahan dari yield mereka yang menurun ya, sekitar 23% secara month on month. Nah, untuk Mario Public ini mereka melihat memang dari sisi kompetisi masih sangat ketat ya, di mana dari sisi player sudah sangat banyak dan ada pemain baru seperti Starlight dari Wi-Fi ini yang memiliki pricing point yang jauh lebih rendah dibandingkan industri. Jadi mau tidak mau mereka harus membanting harga untuk menarik daya beli dari masyarakat dengan adanya tambahan speed limit dan juga adanya diskon dari paket internet mereka. Nah, namun di sisi lain dari Icon Plus, ini mereka ada sedikit adjustment harga ya, terutama di daerah Indonesia Timur, di mana mereka adanya selektif untuk peningkatan harga ya, sebesar 39.000 untuk across the board dari mereka punya produk, di mana mereka adanya peningkatan dari sisi yield secara average itu di 1,7% secara month on month. Memang perubahan ini belum terlihat banyak di daerah Jawa dan juga Sumatera dan Kalimantan. Memang mereka melihat ada perubahan di sisi Indonesia Timur saja. Jadi kalau misalnya kita lihat secara industri di fixed broadband ini masih sangat sulit ya, terutama dari big names seperti IndiHome, Firstmedia, dan juga Bisnet maupun MyRepublic, di mana mereka sekarang kesulitan untuk bersaing dengan dari sisi harga dengan ada pemain baru seperti Starlight dan juga NetHome dari data. Ya, ini itu. Next. Ya, jadi ini kita breakdown sedikit dari sisi produk details dari MyRepublic dan juga dari sisi Icon Plus ya, di mana untuk MyRepublic sekarang harganya sudah relatively inline dengan industri, di mana mereka sekarang untuk produk yang paling murahnya untuk internet only itu hanya di 275.000, di mana di tahun lalu itu sampai 350.000 ya. Jadi mereka sudah memotong harga cukup lumayan signifikan ya untuk menarik daya beli masyarakat. Oke, next. Ya, jadi ini untuk tren data yield dari operator fixed broadband di Indonesia dengan kalau misalnya kita lihat memang trennya sedikit menurun ya. Kalau misalnya kita lihat dari 2 tahun lalu memang trennya menurun dengan adanya kompetisi yang semakin berat dan juga pemain-pemain yang mulai penetrasi ke market Indonesia. Jadi kita lihat memang untuk para operator ini masih sangat kesulitan ya untuk meningkatkan harga maupun untuk mendapatkan subscriber baru. Next.
Ya, ini juga kalau misalnya kita product positioning mereka dari operator-operator fixed broadband Indonesia memang trennya juga sama. Kalau misalnya kita lihat ini trennya sedikit menurun nih dengan adanya kompetisi yang tadi yang masih semakin ketat dan memang fixed broadband market Indonesia ini masih sangat sulit ya. Oke, next. Ya, untuk sektor telco di kita masih memiliki overweight rating ya, di mana kita masih memiliki 3 buy call untuk three telco players. Dengan Telkom kita TP di 3.600, Indosat di 2.500, dan XL di 2.900. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Glenda, terima kasih.